Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat orang tua kita Bapak Haji Sadli, dan yang terhormat guru kita Al-Ustaz Ashari Haji Musa, serta bapak-bapak dan pengurus Masjid Jami Al-Manari yang lainnya, dan bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang begitu banyak sudah diberikan kepada kita, di antaranya berupa nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian bisa melangkahkan kaki datang ke masjid ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut termasuk kita sekalian yang mengaku sebagai umatnya. Insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya minta maaf. Seperti biasa di minggu ketiga Ahad pagi, saya menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk beraktivitas seperti biasa. Yang biasa berolahraga di hari Ahad pagi, yang biasa jogging, yang biasa berjalan-jalan atau bersepeda. Sekali lagi saya minta maaf kalau seandainya di waktu pagi ini menyita aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan duduknya kita walaupun sebentar di tempat ini bermanfaat dan insya Allah akan menjadi bekal ibadah buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kalau sampai saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Tentunya kemarin baru saja bagi umat Islam, bahkan sampai kapanpun sebenarnya, kalau untuk merayakan hari peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin 27 Rajab, kita di antara saudara-saudara kita banyak yang merayakannya sebagai ungkapan ingin mengetahui sejauh mana daripada pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun setiap tahun kita peringati, walaupun setiap tahun diingatkan di kalender, dikasih tanda merah, ini menandakan tanda libur atau bahkan tanda ada hari besar Islam. Kemarin
di satu tempat di daerah Cisauk, Masjid Jami An-Nur mengadakan mi'rajnya. Perayaan Isra Mi'rajnya enggak diselipi, Pak. Setiap tahun kita di daerah Cisauk, Kampung Nengnong namanya, merayakan di sana. Masyarakat Selipi ada dari daerah-daerah Selipi dan seputarnya, dan bahkan dari tempat-tempat lain datang. Yang biasa hadir maulid di Masjid Jami An-Nur, itu banyak yang datang dan hadir ke sana. Itu setiap tahun. Nama masjidnya Masjid Al-Kautsar. Jadi Selipi di An-Nur itu ada masjidnya dua, satu Masjid Al-Kautsar, satu Masjid An-Nur, dan satu lagi Masjid Al-Kautsar. Maulid di Masjid Jami An-Nur, Mi'raj di Masjid Al-Kautsar Cisauk. Baik, kita tidak cerita masalah itu panjang lebar, hanya saja ada poin-poin tertentu dari pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya yang kita laksanakan. Apa sih di balik kegiatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ada beberapa poin apa kira-kira hasil dari pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya. Kemudian kita aplikasikan dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan serta pemeliharaannya. Jangan sampai rusak daripada amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, daripada pelaksanaan perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak tahu, enggak asing lagi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat tersebut dapat kita fahami dan kita ketahui merupakan satu rihlah ilahiyah, satu perjalanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberangkatkannya, diisrakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram il Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan, banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kenapa dinamakan rihlah ilahiyah? Apa yang terjadi kira-kira? Pada waktu diberangkatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu terjadinya, boleh dikatakan, tahun duka cita yang dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Buat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghiburnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dengan waktu yang menurut logika enggak masuk di akal. Enggak ada semalaman beliau berangkat untuk melaksanakan Isra dan Mi'rajnya, untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerangan apa saja yang terjadi di sana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh malaikat Jibril dari langkah pertama, kedua, sampai langit ketiga, keempat, terus sampai yang ketujuh. Di antaranya Nabi pernah menjadi imam untuk salat di antara para nabi dan malaikat serta makhluk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari malaikat-malaikatnya, kemudian para nabi, dan dari bangsa makhluk jin dan yang lainnya ikut salat berjamaah dengan Nabi. Satu anugerah dan begitu besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan malaikat pada waktu itu. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat menghadap kepada Allah, malaikat Jibril berpesan, "Ya Muhammad, aku tidak bisa
terus untuk berserta dengan engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kenapa? Karena ada batasan. Bila mana aku terus naik kepada engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini saja, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terus di tempat yang suci dan bersih seperti Nabi Musa alaihi salam waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah, ya Musa, kau lepas kau punya sendal karena kau berada di satu tempat yang suci. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat dia berjumpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakainya itu sandal Nabi Muhammad terus tidak diperintahkan untuk dibuka. Jadi sandal yang dipakai Nabi Musa alaihissalam Allah memerintahkan untuk dibuka. Jangan kau pakai. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dia memakai sandalnya terus dibawa dan dipakai sehingga berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya. Apa yang dia dapat? Yang dia terima adalah perintah salat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu, sehingga beberapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta permohonan agar diringankan daripada perintah salat yang awalnya 5 waktu sampai 5 waktu. Yang sampai saat ini kita semuanya melaksanakan perintah salat 5 waktu tersebut. Bapak hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, kalau kita baca cerita sejarah Isra dan Mi'rajnya itu sangat panjang lebar, memakan waktu enggak cukup waktu yang kita gunakan pada saat ini, karena ada beberapa aktivitas lagi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini setelah salat subuh. Saya akan menyampaikan sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Salat subuh ibadah, salat 5 waktu yang baru saja kita dengar kisah dan sejarah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijalankannya pada bulan Rajab, itu perintah salat 5 waktu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Betapa pentingnya salat 5 waktu. Karena yang akan menjadi takaran diterima atau tidaknya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat kita, Pak. Salat kita yang 5 waktu dijadikan satu barometer. Diterimakah amal kita yang lain tergantung salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab, pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, yang lain enggak. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala as-shalah, salat kita. Fa in tuqbilat, kata Nabi, kalau salat kita mulai dari salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqbila anhu sairu amali, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa in ruddat, kalau mulai dari salat kita enggak diterima, rudda'an husairu amali, semua amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari hajinya, mulai dari puasanya, mulai dari zakatnya, mulai dari infaknya, dan yang lain-lainnya, semua yang kita lakukan selama hidup kita, kalau mulai dari salatnya Bapak dan Ibu sekalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya buat kita sekarang, kita jaga Bapak Ibu dan hadirin serta hadirat sekalian, bagaimana supaya ibadah solat kita yang kita lakukan selama 5 waktu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya diterima. Tentunya kita harus menjaga. Kita harus jaga bagaimana supaya ibadah solat kita diterima. Saya tidak akan membahas masalah ilmu fikih pada pagi hari ini. Hanya ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa merusak dan meluluh lantakkan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, bahkan tidak hanya salat saja, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang kita lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Apa kira-kira? Dikatakan sittatu asya tuhbitul a'mal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita sekalian. 6 perkara ini itu selalu berhadapan dengan kita selama kita hidup. Bisa enggak kita menghindarinya? Bisa enggak kita untuk tidak melakukan amal tersebut yang bisa merusak amal ibadah kita yang udah kita kumpulin, yang udah kita kerjain selama hidup kita? Kenapa? Karena sayang Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai kita udah susah payah semenjak akil baligh diwajibkan kita untuk ibadah, di samping salat 5 waktu kita jaga, kemudian amal ibadah, sedekahnya, infaknya, salat tarawihnya, ini apalagi enggak lama lagi kita setelah masuk bulan Rajab, dekat hanya berselang beberapa waktu, hanya 1 bulan berselang, yang dinamakan bulan Sya'ban, enggak lama lagi masuk namanya bulan suci Ramadan. Makanya ada satu di antara beberapa kalangan di antara kita ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan itu enggak ada hadisnya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan begini begitu. Tapi yang namanya doa, silakan aja Bapak, Ibu dan hadirin hadir sekalian berdoa. Kalau doa kan enggak ada yang larang. Mau doa bagaimana aja. Bahkan pakai bahasa yang kita mengerti dan kita fahami juga boleh aja. Pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah. Mau bahasa Arab, silahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti semuanya. Nah kalau kita berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat artinya kan permohonan Pak, permintaan. Buat Bapak Ibu minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, minta semuanya, baik berkah rezekinya, berkah waktunya, berkah umurnya. Yang kita minta kan begitu. Berkah rezeki, Bapak minta berkah rezeki enggak? Minta kan? Siapa yang enggak pengen berkah rezekinya? Kalau rezekinya berkah aja, udah rezekinya berkah, ya Masya Allah, mulai dari rezeki aja udah berkah. Ini merembet panjang Pak kalau kita jelasin. Rezeki yang Allah kasih kan bukan hanya uang saja. Allah kasih kita rezeki, nikmat umur, nikmat panjang, nikmat sehat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah berkah rezeki yang Allah kasih, enak kita bawa ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Bapak minta berkah selama bulan Rajab, silakan. Minta. Ini dikatakan ini syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya yang minta istighfar yang banyak di bulan Rajab. Walaupun kita di bulan lain dan tidak hanya dibatasi hanya bulan Rajab saja, kita biasakan kalau bisa di bulan-bulan lain juga dengan latihan di bulan Rajab banyak istighfar, insyaallah di bulan lain banyak istighfar juga. Jangan kurang 1 hari dari 100 kali. Rasulullah 70 bahkan sampai 100 kali istighfar dalam 1 hari. Bapak dan Ibu sekalian udah ada belum 1 hari 100 istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi
itu sudah dijamin masuk surga, tapi istighfarnya enggak berhenti. Lah kenapa kita yang enggak dijamin, belum tentu ada jaminan kita buat masuk surga, istighfar aja ditentukan dan dibatasi. Bahkan kita berbuat dosa rentan sekali. Kita kalau berbuat dosa setiap waktu, setiap saat berbuat dosa. Gitu enggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Pasti enggak mungkin kita enggak berbuat dosa. Makanya coba biasakan istighfarnya bulan Rajab. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Mau astagfirullah aja juga enggak apa-apa. Ada yang bilang kan jangan pakai astaghfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa pakai astagfirullah aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau astagfirullahaladzim juga enggak apa-apa, enggak ada yang larang. Silahkan, selama itu tidak bertentangan dengan akidah kita. Istighfar yang banyak. Ini bulan Rajab. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi. Jadi berkah kita minta. Itu berkah umur, berkah rezeki. Umur kita kalau berkah enak dibawa ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Apalagi usia-usia kayak kita. Kalau kita lihatnya subuh, Masya Allah. Ya Pak ya, jarang anak muda yang sholat subuh sambil ikut hadir di majlis taklim. Jarang. Paling bisa dihitung. Kalau saya perhatikan kayak bapak-bapak ini sekalian di atas saya semuanya, banyak. Di atas saya semuanya. Ya kita mau ngapain lagi? Saya 58, bapak ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang sampai 80 masih aktif, masih ikut bersama-sama di sholat subuh pada pagi hari ini. Kenapa? Ya nggak ada yang kita cari. Kalau buat ibadah ngapain lagi kalau bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngumpulin. Namun jangan sampai yang kita udah kumpulin capek-capek, udah dari muda sampai sekarang kita kumpulin tuh hilang. Enggak ada hasilnya. Ya, ada 6 yang bisa merusak amal ibadah kita. Kita minta keberkahan umur maka kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan umur yang Bapak dan Ibu lakukan pada saat ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Enak Pak kalau umurnya diberkahin, enak dibawa jalannya. Enak dibawa jalannya kemana saja ibadah kepada Allah enak aja. Beda dengan umur yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita sampai saat ini mereka masih berselimut, mereka masih enak tidur dengan nyenyaknya, mereka masih terus melakukan aktivitas kegiatan, mungkin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh. Jangankan salat subuh berjamaah, salat subuh sendiri pun tidak. Ya kita enggak tahu, tapi pasti ada di antara saudara kita yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Bapak di pagi hari ini insya Allah umurnya diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapin. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin hadir sekalian yang saya hormati, singkat saja. Kira-kira apa sih yang bisa menghapus, yang bisa merusak amal ibadah kita yang udah kita kumpulin? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa merusak daripada amal ibadah kita al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah yang pertama, ini adanya kegiatan ini al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Ini selalu kita hadapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak di rumah, di kantor. Enggak di kantor, di jalan. Enggak di jalan, di masjid, di majelis taklim sendiri, bahkan di masjid sendiri. Di saat kita selesai ibadah, kita selalu ada juga yang al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Apa ishtighalu bi'uyubil khalq? Sibuk mencari-cari keaiban orang lain, sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kira-kira begitu enggak? Ada enggak kegiatan kayak begitu di rumah? Hah? Ada enggak kira-kira Pak? Sibuk gitu ngorek-ngorek kesalahan orang lain, aib orang lain diceritain, kejelekan-kejelekan. Ya, jujur aja. Pasti ada.
yang sifatnya menghibah, itu ngapain kalau bukan ngorek-ngorek kesalahan orang lain? Bahkan saudara kita sendiri kita ceritain, hati-hati. Kalau kita sudah sampai taraf yang namanya mengorek-ngorek keaiban orang dan kejelekan orang lain, hati-hati. Kalau sudah kita sadari, buru-buru kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai saya terlanjur berbuat hal seperti itu. Kenapa? Sayang, Bu, pesan sama istri, sayang Bu, kita udah capek-capek ibadah, udah capek-capek kita ngumpulin, kita sholat 5 waktu kita jaga, ini kita udah kerjain, itu udah kita kerjain, bahkan udah berapa kali kita puasa selama bulan suci Ramadan. Ternyata kita ilangin begitu aja dengan satu amal perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Berapa kali kita ibadah Ramadan, Pak? Dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya 9 kali melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Nabi 9 kali, Pak. Bapak Ibu udah berapa kali? Sekarang umur udah 60. Hitung berapa kali Bapak puasa selama bulan suci Ramadan. Kalau Nabi selama hidupnya hanya 9 kali dia ibadah puasa. 8 kali enggak sempurna, artinya ganjil. Hanya 1 kali beliau sempurna 30 hari. Kapan diperintahkan puasa? Karena diperintahkannya puasa itu pada bulan Sya'ban tahun ke-10 Hijriah. Nabi ngalamin hanya 9 kali dia. Harusnya kita kan lebih baik. Udah lebih dari 9 kali. Kalau usia 50 dikurangin 15, mungkin kesonoin kita belum akil balik. Yang kemarin dah dari 50 berarti 35 tahun kalau usia 50 kita udah ibadah puasa Ramadan. Udah lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan, Pak, kalau kita baca sejarahnya tentang puasa. Sayang, kita udah ngumpulin 35 tahun kita puasa. Yang ganjil maupun yang genapnya, yang 30 hari maupun yang 29 harinya. Sayang, makanya jangan kita selalu istighalu bi'uyubil khalq. Sibuk kita mencari-cari keaiban orang lain. Lurus-lurus aja udah. Orang kita Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah dari jin dan manusia cuma ibadah aja udah. Jalanin perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salat 5 waktu, jaga. Udah benar belum salat kita? Sayang, belum tentu salat kita diterima. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sibuk menceritakan keaiban orang lain, apalagi saudara kita, ingat 70 amal ibadah yang baik kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ditarik, dipindahkan kepada orang lain, saudara kita yang kita ceritain kejelekan dan keaibannya. Mau begitu? Tentu enggak mau. Tentu kita pengen agar ibadah kita ini utuh. Amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, enggak panjang lebar, yaitu yang bisa merusak dan meluluh lantakkan amal ibadah kita di antara yang satu, sibuk kita mencari keaiban dan kesalahan orang lain. Pegang tuh Pak, Ibu kantongin. Kalau seandainya ntar pulang, jangan sampai kalau kita mau merusak amal ibadah seperti menghibah, menceritakan keaiban orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, ingat ya Allah, mudah-mudahan dah jangan sampai nih ngerusak amal ibadah saya. Sayang saya udah kumpulin banyak-banyak. Satu. Yang kedua, yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi, wa qaswatul qulub wa qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati, bekuknya hati kita. Kalau hati kita sudah beku, hati kita udah mati, udah rusak, enggak bisa diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati, di dalam diri kita ada namanya hati. Bahkan Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadisnya, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada yang namanya mudghah. Idza saluhat,
saluha jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu bagus, semua amal perbuatan kita akan bagus. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau seandainya yang segumpal daging itu rusak, bobrok, semua amal ibadah kita akan rusak. Tingkah laku dan perbuatan kita enggak akan bagus. Kata Nabi, ala wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Jadi kalau hati kita bagus, akhlak kita bagus, semua perbuatan kita akan bagus. Terhadap tetangga, pengaruhnya akan bagus. Terhadap keluarga, akan bagus. Terhadap orang lain, akan bagus. Kalau hati kita bersih. Hati kita bersih dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan merusak amal ibadah kita. Tapi ingat, hati kita juga bisa mati. Hati kita juga bisa rusak. Apalagi kalau sudah sampai taraf hati kita udah beku, nggak bisa nerima. Apa yang kita lakukan Allah nggak terima, Allah tolak. Apalagi kalau sudah sampai mati kita punya hati. Ibrahim bin Adham, pernah saya sampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, itu pernah melintasi di satu pasar Basrah namanya. Masyarakat Basrah pada waktu itu sedang menunggu Ibrahim bin Adham. Kata masyarakat Basrah, itu Tuan Guru sudah datang. Ayo kita tanya kepada dia. Dijegatlah Tuan Guru Imam ya. Setelah ditanya, wahai guru, ya ada apa? Begini wahai Tuan Guru, wahai Ibrahim bin Adham, saya ini masyarakat Basrah. Saya ingat pesan engkau yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kau sampaikan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Mintalah kepadaku niscaya akan aku kasih. Tapi masyarakat Basrah pada saat ini menjalankan itu, beribadah dan berdoa. Tapi Tuan Guru, kok kenapa masyarakat Basrah banyak berdoa, banyak meminta, banyak memohon kepadamu, tapi kok tidak kunjung datang perubahan-perubahan, kebaikan-kebaikan tidak ada nampak. Bahkan masyarakat Basrah pada waktu itu, saat ini wahai Tuan Guru, kata ni orang Basrah kepada Ibrahim bin Adham, sampai saat ini masyarakatnya tetap rusak, akhlaknya rusak, bahkan ekonominya melorot, nggak ada kemajuan. Buat apa kami berdoa? Buat apa kami meminta kalau sampai saat ini nggak ada perubahan wahai Tuan Guru? Kan kau suruh minta, berdoa minta kepada Allah, tapi kok nggak ada perubahan? Yang miskin makin miskin, yang melarat makin melarat. Wah, tolong Tuan Guru, kenapa sampai begitu? Kata Ibrahim bin Adham, apa bilang? Oh, ini kemungkinan besar. Kemungkinan besar diantaranya yang bisa menyebabkan anda semua punya doa tidak naik, anda punya ibadah tidak naik, semua permohonan anda ditolak dan tidak naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya satu, hati anda sudah mati. Berarti orangnya mati dong. Oh, bukan secara fisik, hatinya mati. Ya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya orang hati mati, ya berarti hati rusak, penyakit hepatitis B atau hepatitis A, ya sakit hati mati. Tapi kalau ini bukan penyakit hati yang dinamakan jiwanya, hatinya sudah rusak. Apa yang menyebabkan hati kamu mati? Kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati kamu mati itu ada beberapa hal yang menyebabkan hati manusia mati. Itu kalau sudah hatinya mati, jangan harap amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Masyarakat Basrah bertanya kepada guru Ibrahim bin Adham, apa ya wahai Tuan Guru yang menyebabkan hati kami mati? Kata Ibrahim bin Adham, araftumullah walakin lan tu'addu haqqahu. Yang menyebabkan hati kamu semua masyarakat Basrah mati sehingga tidak diterima amal ibadahnya dan tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala
Araftumullah walakin lam tu'addu haqqahu. Kau kenal Allah, kau tahu Allah, kesebut-sebut nama Allah, tapi hak Allah tidak kau laksanakan. Kau tidak ibadah kepada Allah, kau tidak jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat 5 waktu. Di antaranya salat yang bisa mematikan kita punya hati. Karena ibadah salat itu interaksi Bapak dan Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi waktu menerima perintah salat 5 waktu, dia berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita salat itu merupakan satu pengabdian, dan pengabdian seorang hamba yang pernah dilakukan oleh Nabi, berdialog langsung kepada Allah. Bapak salat 5 waktu, Bapak langsung berdialog kepada Allah. Bapak salat subuh tadi, itu kita langsung sedang berbicara. Bapak berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala waktu Bapak ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di waktu saat membaca surah Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun daripada salat kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat jika orang itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Di saat Bapak mengucapkan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa Allah jawab? Hamidani abdi. Cuman kita nggak dengar, nggak lihat. Itu hanya dengan keyakinan kita. Kalau kita sedang sholat, kita berdialog lagi, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Pak kita? Sejauh itu nggak kita kalau lagi sholat? Jangan sampai kita kalau lagi sholat, yang kita lakukan selama hidup ini hanya pelaksanaan ritual biasa. Jangan hanya kita datang ke masjid, gerakan tunggang-tungging, baca ini itu, tapi hati kita kelilingan. Hati kita ngayap kelilingan. Pas kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita udah mulai ngayap. Padahal di saat itu kita sedang berbicara kepada Allah, kita sedang dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok hati kita kelilingan. Ya itu dia tadi, karena kita belum bisa melaksanakan salat kita yang sebenar-benarnya. Apa yang harus kita lakukan? Kekhusyuan. Memang kalau 100% buat tingkatan ke kita nggak mungkin khusyuk 100% dari awal salat sampai akhir. Bisa nggak khusyuk 100%? Enggak. Kita udah mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pikiran kita udah ke sono. Di samping iblis mengambil peranan mengganggu manusia, tidak hanya di saat kita sedang duduk, tidak hanya di saat kita melakukan aktivitas di rumah, sampai kita sholat pun iblis tetap berbisik kepada kita. Cuman kita nggak sadar. Coba kalau Bapak ingat waktu sholat tadi, apa yang kita ingat? Jangankan kita, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Bapak Ibu, itu masih bisa terganggu. Bagaimana dengan kelas kita? Sayyidina Ali pernah waktu dia mau sholat, ya Ali, nanti silakan kau ambil ridah. Yang mana kau ingin setelah sholat, peci atau ridah waktu itu? Selesai sholat, ya Ali silakan kau pilih, kata Rasulullah. Ane ambil yang hijau. Apa yang dikatakan? Ane ambil yang hijau. Oh, berarti ente waktu sholat tadi bukan mikirin tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ente pikirin entar hadiah yang ane bakal ambil warna hijau. Tersenyum Sayyidina Ali. Betul juga ya. Bagaimana dengan kita? Nggak dijanjiin apa-apa juga, kadang-kadang kita lagi sholat, kadang-kadang kepikiran yang lain. Waktu mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah mulai iblis memegang ambil peranan. Pertama diingetin dulu, ingat jangan lama-lama sholatnya. Ya, ingat, ntar kita punya janji sama orang, jangan sampai liwat. Kalau ente liwat, ntar obyekan nggak dapet, obyekan nggak gol. Mulai pikiran kita kacau, sholat kita udah mulai tidak lagi khusyuk, bahkan lebih cepat kita sholat. Gerakannya kita cepat sendiri. Bagaimana kalau dengan rame-rame? Apalagi kalau imamnya bacanya lama surahnya, gegidik hati kita, kaki kita. Ya. Apa gegidik kalau orang Betawi bilang? Ya,
ya gemes gitu. Ada imam nih bukan cepetan. Aduh, gue punya janji sama orang lain, bagaimana gue bisa hadir? Ayo dimulai sholat kita, gimana caranya? Iblis sudah mulai masuk Pak ke dalam bisikan kita. Bagaimana kita mau khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim bin Adham, ini yang begini. Ente tahu, ente sebut nama Allah, ente lakukan, tapi lam tu'addu haqqahu. Kau tidak tunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Hati-hati nanti kita di akhirat kelak kita banyak orang yang dilempar daripada solatnya seperti melempar cucian kotor ke muka kita. Tuh, nih solat lu nih. Oh, dilemparin ke muka kita. Pengen begitu. Ya, ini kita kembali lagi Pak. Jadi jangan sampai hati kita rusak bahkan sampai tahap mati. Kalau udah mati, waduh, na'udzubillah min zalik. Hanya Allah yang bisa menghidupkan kita punya hati. Kalau masih rusak-rusak dikit, ya masih kita banyak istighfar. Baru-baru bersih hati kita. Tapi kalau sudah nuktatus sauda, apa nuktatus sauda? Titik-titik dosa kecil nempel di dalam hati kita. Kalau kita enggak cuci, kalau kita enggak bersihin tuh titik hitam, makin lama nutupin hati kita. Dari titik sampai hitam udah masuk dalam namanya qaswatul qalb. Beku hati kita. Siapapun nasihatin kita enggak bakal masuk. Hatta kiai, hatta ulama, hatta siapapun enggak bakal masuk. Kalau selain daripada hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang banyak di bulan Rajab, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa merusak daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di samping daripada istighalu bi ayyubil khalq, mencari-cari keaiban orang lain, kemudian kita punya hati beku. Yang ketiga apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya. Yang bisa merusak amal ibadah kita terlampau cinta kepada urusan dunia. Boleh kita cinta dunia selama kita hidup di dunia. Apa sih yang enggak boleh? Boleh. Tapi jangan terlampau. Kalau terlampau, ya lain lagi urusannya. Cinta boleh, silahkan. Kita disuruh kok memperkaya diri di dunia. Silahkan. Ya, kita suruh cari kekayaan sebanyak mungkin. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Bekerjalah kamu hidup di dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingat urusan akhirat karena kita akan mati besok. Kalau kita lagi sibuk dengan urusan dunia, di saat masuk panggilan waktu salat, waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dulu. Lagi sibuk urusan kerjaan, masuk waktu zuhur, berhenti dulu. Minggir dulu Dunia yang kita kerjain ini lama. 1000 tahun kalau orang pepatah bilang, kita akan hidup 1000 tahun. Tapi saya belum punya persiapan buat mati saya besok. Jangankan besok, ada orang habis lagi ceramah ada yang meninggal dunia. Dia habis kasih tausiah, dia lagi ngomong, dia ngelir mudik urusan ibadah, meninggal dunia. Ada yang lagi duduk dengerin majelis taklim meninggal dunia, ada. Itu yang kita takutin. Sudahkah persiapan kita ada? Makanya dari itu jangan sampai kita terlampau urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Di dalam Al-Quran tuh lihat di surah Ibrahim ayat 3. Ya, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Cilaka buat orang-orang kafir yang mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau orang kafir secara zahir kita lihat memang mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ayat ini hanya menampakkan ciri dan sifat orang kafir. Sifatnya aja. Ciri dan sifat orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala apa dikatakan? Masih dalam surah Ibrahim ayat 3. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang yang yastahibbun. Istahabba yastahibbun, artinya terlampau cinta. Kalau ahabba yuhibbu, saya cinta. Uhibbuki, aku cinta kepadamu wahai wanita. Tapi kalau istahabba yastahibbu, terlampau cinta namanya. Bukan lagi cinta. Kalau cinta aja hanya biasa-biasa aja. Tapi kalau udah istahabba yastahibu, terlampau cinta. Jadi ciri sifat orang kafir jangan kita tiru. Kalau mereka itu
alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka terlampau cinta urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Urusan akhirat dilupain. Karena kalau buat mereka, kalau sudah mati, mati aja udah biasa. Mereka hidup untuk makan, tapi kalau kita makan untuk hidup. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari nafkah untuk hidup di dunia, untuk ibadah. Tidak dilarang kita memperkaya diri. Oh, silakan. Jangan sampai kita menjadi orang miskin di dunia, bahkan kalau bisa sampai akhirat kita menjadi orang yang kaya. Begitu. Kemudian yang keempat, apalagi setelah hubbud dunia yang bisa merusak daripada amal ibadah kita kalau kita terlampau cinta kepada urusan dunia. Apa yang keempat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qillatul haya. Apa qillatul haya? Sedikit rasa malu, kurangnya rasa malu. Malu kepada siapa? Pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama orang lain kita bisa malu, kenapa kepada Allah tidak punya malu? Ada orang tidak punya malu kepada Allah? Ada. Perlu diingat, ada hayaun imani, ada hayaun nafsani. Hayaun imani itu sifat malu kalau kita malu kepada Allah, kalau kita enggak sholat 5 waktu, kalau kita enggak menjalankan sholat, itu orang yang enggak punya malu. Tapi kalau kita sholat 5 waktu kita jaga, panggilan subuh kita sholat, panggilan zuhur kita sholat, panggilan asar kita sholat, itu orang yang punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka yang tidak ibadah, mereka yang tidak sholat, mereka yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Allah saja dia tidak malu, bagaimana kepada manusia? Kalau malu kepada Allah namanya hayaun imani. Sedangkan malu kepada sesama manusia itu hayaun nafsani. Contohnya apa? Kalau bapak umpamanya keluar, cuman pakai kolor doang, ngeblegot keluar ke usia kayak kita, malu nggak enak dilihat orang, gue kan udah tua, aurat gue kelilingan, malu. Itu namanya hayaun nafsani. Atau bapak nyium istri di depan jalan gitu, malu nggak? Malu. Itu namanya hayaun nafsani, malu kepada orang lain, malu kepada orang di seputar kita. Saya nggak mau ambil ini barang, kenapa? Ini milik orang lain, kalau ketahuan kan malu saya. Itu hayaun nafsani. Jadi sifat malu, ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malu kepada sesama kita. Jangan sampai kita memiliki sifat qillatul haya, kurangnya rasa malu kepada Allah, apalagi kepada manusia kita nggak punya malu, malu banget. Nah, jadi coba kita tanamkan sifat malu. Kenapa? Karena al-haya'un nisful iman. Sifat malu itu merupakan salah satu sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, singkat saja, yang bisa merusak daripada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tulul amal. Apa tulul amal? Tul artinya panjang angan-angan, selalu berkhayal, hidupnya tiap hari yang ngumpulin jikalau, seandainya, semua begitu terus. Nanti kalau saya udah begini, saya pengen begini. Kalau saya sudah menjadi orang kaya, saya akan rajin ibadah. Kalau saya sudah punya itu, saya akan pergi ke tempat ini untuk ibadah. Wow, selalu jikalau. Selama hidupnya dikumpulin jikalau, tapi pelaksanaannya nggak ada. Namanya tulul amal, angan-angannya terlalu tinggi. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama hidup kita apa yang kita lakukan itulah kenyataannya, bahwa kita tugasnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, apa yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa zalimun la yantahi. Berbuat zalim enggak pernah berhenti. Berbuat jahat sama siapapun dia enggak pernah berhenti. Bahkan sama dirinya sendiri dia bisa zalim. Sama dirinya sendiri. Orang yang enggak ibadah kepada Allah, yang enggak jalankan salat 5 waktu, sama aja dia zalim sama dirinya sendiri. Siap-siap aja diberi azab. Dia udah enggak takut sama azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Zalim namanya. Bagaimana dengan orang lain? Sama dirinya aja dia selalu berbuat zalim.
Sama istrinya dia buat zalim, sama keluarga dia buat zalim. Hati-hati. Umur kita terbatas Bapak dan Ibu sekalian. Kapan lagi kalau bukan saatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar 6 perkara ini yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam taat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan umur kita, diberkahkan waktu kita dan diberkahkan segala-galanya selama hidup kita di dunia. Jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur saya, panjangkan usia saya untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, peliharalah diri kami dan keluarga kami, jagalah mereka selama hidup mereka, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepada Engkau, anak-anak yang taat kepada kedua ibu bapaknya, dan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang berguna untuk nusa, agama dan bangsa, yang bisa membawa kami seandainya kami telah meninggal dunia, mereka bisa mendoakan kami. Mereka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kami meminta agar kami, apa yang kami lakukan selama hidup kami, Engkau terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagai penutup aku memohon ya Allah, matikanlah aku di saat aku melakukan amal saleh, dan matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin serta hadir sekalian, demikian 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, insyaallah kita jaga 6 perkara ini, tidak kita lakukan, insyaallah amal ibadah khususnya salat 5 waktu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil bekal dari pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya, insyaallah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang selamat, tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.